Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini nampak terlihat Anita sangat begitu kesal kepada Ahem dan Gopi karena mereka berdua telah bermesraan di hadapannya. Tiba-tiba Rasi datang membawa secangkir teh untuk Anita. Rasi berkata, "Anita, ini teh untukmu agar badanmu lebih baik." Anita yang dalam keadaan kesal ia berteriak kepada Rasi. Tetapi Rasi tidak memperdulikannya. Kemudian Rasi berkata, "Jika kamu perlu apa-apa silakan kamu panggil aku." Setelah itu Rasi pergi meninggalkan Anita. Di tempat lain Kokila dan Hetal sedang berbicara. Hetal memberikan obat kepada Kokila. Kokila minum obat, lalu Kokila berkata, "Aku sekarang jauh lebih baik." Tiba-tiba Rasi datang ke kamar Kokila, lalu ia memberitahu jikalau Anita sedang masuk angin. Bahkan ia marah kepadanya dan terlihat kesal. Beberapa saat kemudian, Gopi dan Ahem datang. Kokila dan yang lainnya bertanya-tanya, "Mengapa kalian pulang begitu cepat?" Gopi menjawab, "Aku sangat mengkhawatirkan ibu. Jadi aku dan Ahem segera pulang." Ahem bertanya kepada Kokila, "Apakah ibu masih sakit?" Kokila menjawab, "Ibu sudah baik-baik saja karena ibu sudah minum obat." Kokila merasa kesal karena Gopi dan Ahem terlalu pulang begitu cepat. Kemudian Kokila meminta Gopi untuk pergi beristirahat. Gopi masuk ke kamar sedangkan Ahem sedang memasukkan jasnya ke dalam lemari. Ahem sedang marah kepada Gopi. Gopi tidak tahu kalau Ahem sedang marah dan kesal kepadanya. Gopi berkata, "Sekarang ibu baik-baik saja." Ahem langsung berteriak kepada Gopi, "Ya, aku tahu. Jangan kau bersikap seolah-olah kau memperdulikan ibuku. Jika ibu tidak enak badan, pasti ibu akan memberitahuku. Jika ibu tidak enak badan, pasti aku tidak akan pergi ke pesta. Meskipun kamu berada di pesta, tapi kamu tidak berbicara apapun denganku, maupun dengan orang lain. Apakah kamu boneka? Bahkan kamu tidak berbicara dengan Depak yang mengundang kita. Aku menyesal telah mengajakmu ke pesta. Aku tidak memaksamu untuk pergi. Jadi mengapa kamu ingin pergi ikut denganku? Jika Anita yang ikut denganku, mungkin aku tidak akan pernah malu. Karena Anita tidak akan pernah berperilaku sepertimu." Gopi yang mendengarkan ocehan dari Ahem, ia sangat sedih dan sangat sakit hati. Kemudian Gopi berjalan pergi dengan penuh air mata. Gopi menangis di hadapan Kanaji dan Gopi mulai curhat kepada Kanaji. Sedangkan Ahem sendiri ia sedang mencari-cari Gopi, akan tetapi ia tidak menemukannya. Tiba-tiba Anita melihat Ahem. Anita menghampiri Ahem dan bertanya, "Mengapa kalian pulang begitu cepat?" Ahem meminta maaf kepada Anita, lalu ia pun masuk ke dalam kamarnya. Sementara Anita ia sedang melihat Gopi ada di ruangan tengah. Kemudian Anita ia masuk ke kamar Ahem. Anita berpura-pura sedih karena dirinya telah menikah dengan Niles. Sementara Ahem ia menikah dengan Gopi, sehingga membuat mereka tidak bahagia. Ahem dan Anita mulai berbicara. Bahkan Anita ia mulai mengeluarkan air mata palsunya. Tiba-tiba Gopi datang ke kamar dan melihat mereka berdua sedang berbicara. Anita berkata kepada Ahem, "Aku tahu kamu terpaksa menikahi Gopi. Jika ibumu tidak memaksamu untuk menikahinya, mungkin kamu akan menikah denganku. Aku tahu kamu pasti mencintaiku dan aku juga mencintaimu." Ahem menjawab, "Iya, kamu sangat benar." Gopi yang mendengar ungkapan dari Ahem ia sangat begitu sakit dan terluka. Anita ia melihat Gopi dan ia pun langsung memegang tangan Ahem dengan sangat begitu erat. Anita merasa senang mendengar jawaban dari Ahem.
Sedangkan Gopi ia berjalan pergi dengan derayan air mata. Sementara Anita ia merasa senang karena ia melihat Gopi telah pergi. Ahem melepaskan tangan Anita. Ahem menghibur Anita dan berjalan pergi. Sedangkan Gopi ia sedang sedih. Ia mengingat perkataan Anita dengan suaminya Ahem. Gopi merasa sakit hati dan hancur. Gopi mengingat masa-masa indah bersama dengan Ahem di saat Ahem menciumnya dan di saat momen malam pertamanya. Gopi berpikir Ahem hanya memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi Ahem tidak mencintaiku. Gopi menyeka air matanya. Di sisi lain Jigar membawa laptop ke kamar. Jigar memberitahu Rasi Anita tidak ada di kamarnya. Jadi aku ingin mengambil laptopku kembali. Rasi bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Jigar menunjukkan beberapa CD film kepada Rasi. Rasi begitu girang karena itu adalah beberapa film kesukaannya. Kemudian Rasi menyalakan laptopnya dan ia pun menyetel beberapa video yang ada di laptop itu. Dan ternyata CD itu adalah CD rekaman pernikahan antara Anita dengan Niles. Tiba-tiba saja Rasi kaget karena percakapan dengan ibunya terekam. Jadi Rasi bergegas untuk mengeluarkan CD itu. Jigar melihat Rasi dan meminta Rasi untuk menyetel pernikahan antara Anita dengan Niles. Rasi pun menjadi tegang. Tiba-tiba saja lampu mati. Rasi berkata, aku akan pergi mengambil lilin. Rasi mengambil CD itu dan berjalan pergi keluar. Rasi menjadi gugup, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa CD pernikahan Anita ada di laptop Jigar? Apakah mungkin ia sudah menonton video itu? Jadi Anita telah mengetahui kalau pernikahannya telah dibatalkan. Tiba-tiba saja Rasi mendengar seseorang sedang menangis. Rasi bertanya, siapakah di sana? Gopi menjawab, ini aku. Lalu Rasi pun menghampiri Gopi dan melihat Gopi sedang menangis. Rasi bertanya, mengapa kamu menangis? Gopi menjawab, pernikahanku tidak ada artinya. Aku mendengar pembicaraan Ahem dengan Anita. Bahwa Ahem telah mengaku bahwa ia telah terpaksa menikah denganku. Karena ibunya, Ahem tidak mencintaiku, melainkan karena ibunya. Rasi mencoba menghibur Gopi, tetapi Gopi terus saja menangis. Rasi menjadi kesal kepada Gopi. Rasi mengejek Gopi kalau ia lemah. Lalu Rasi pun pergi dengan kesal. Gopi pun semakin menangis histeris. Beberapa saat kemudian, Rasi pun kembali ke kamar. Jigar meminta maaf kepada Rasi karena mereka tidak jadi menonton. Rasi menjawab, tidak apa-apa. Rasi pun teringat CD itu lalu ia kembali gugup. Di tempat lain Urmila sedang menelpon Rasi, namun Rasi memutuskan teleponnya. Urmila menjadi kesal, ia pun terus menelpon sampai Rasi mengangkatnya. Menjelang pagi hari, Hetal sedang berada di kuil. Hetal bertemu dengan orang tua Niles. Hetal menjelaskan kepada mereka bahwa Ahem tidak berhubungan dengan Anita. Sekarang Anita sedang tidak sehat. Kejadian itu hanya salah paham. Silahkan kalian datang ke rumah dan langsung berbicara kepada Anita. Setelah itu kalian bebas memutuskan. Di sisi lain, Rasi datang ke dapur dan menegur Gopi. Disebabkan karena Gopi masih menangis karena hal bodoh. Sementara Hetal ia memberitahu nenek, tadi aku bertemu dengan orang tua Niles dan aku sudah menjelaskan tentang Anita dan Ahem. Kokila tidak yakin jikalau orang tua Niles akan menerima Anita kembali. Di saat bersamaan, telepon rumah berdering. Hetal yang mengangkat telepon. Ternyata ibu Niles yang telah menelponnya. Hetal berbicara dengan ibu Niles. Kemudian Hetal mengatakan kepada semua orang, ibu Niles akan berbicara dengan Anita. Kokila merasa sangat senang.
Rasi meminta semua orang untuk jangan menceritakan tentang hal ini kepada Anita. Kokila dan yang lainnya pun ikut setuju. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.